Oke. Terima kasih Bapak Ibu peserta ngobrol seri ketiga. Nah, ngobrol ini adalah apa namanya semboyan kami gitu ya. Jadi ngobrol itu adalah ngobrol bareng online. Nah ini bukan seminar, kita adalah ngobrol bareng gitu ya. Kalau ada masukan dari Bapak Ibu atau dari yang lainnya, monggo nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera bagi warahmatullahi. kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Catur sebagai pembicara utama, gitu ya. Kemudian kami ucapkan juga kepada Pak Gideon di sini, ada Bu Endang, ada Bu Enda, ada Pak Novel yang dari UPN semuanya. Perlu kami kenalkan bahwa ngobrol seri ketiga ini adalah gabungan antara LSP kami, LSP UPN Veteran Jatim, dengan LSP Teknik dan Manajemen Industri dari Jakarta. Nah, di mana direkturnya adalah Pak Catur sendiri. Nanti Pak Catur akan menjelaskan bagaimana sertifikasi kompetensi SCM dari LSP Teknik dan Manajemen Industri ini, dan kemudian juga akan dibahas, ini sebenarnya ada dua pembahasan yang utama, yaitu sertifikasi kompetensi SCM dan gelar keinsinyuran profesional. Nah, di mana dua-duanya adalah bidangnya dari Pak Catur, gitu. Bidangnya dari Pak Catur. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa Pak Catur nama lengkapnya adalah Catur Hernanto, lahir di Bangkalan, Pak ya? Betul. Oh, Madura berarti ini. Nah, jadi tahun 55, beliau tinggal di Jakarta saat ini. Nah, banyak aktivitas beliau ya. Salah satunya adalah sebagai pengelola kesekretariatan BKTI, kemudian instruktur P3I, dan banyak lagi lah. Nah, nanti akan kami share CV beliau ke grup, nanti ke grup saya share. Nah, jadi pada ngobrol seri ketiga ini, tema kita adalah tantangan menuju SDM unggul di masa new normal. Ada dua subtema yang kita akan bahas. Satu, sertifikasi kompetensi supply chain management atau SCM. Yang kedua adalah gelar insinyur profesional. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Catur mempresentasikan sedikit apa itu sertifikasi kompetensi SCM dan apa itu insinyur profesional. Monggo Pak Catur. Masih unmute itu Pak Catur. Wah, baik, terima kasih Pak Gede atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan share ya pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Catur Hernanto. Saya pada saat ini aktif di Persatuan Insinyur Indonesia
sekaligus juga aktif di satu LSP yang disebut Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik dan Manajemen Industri. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada UPN yang telah mengundang saya, memberikan kehormatan untuk men-sharing 2 materi penting ya, yang menurut kami dapat bermanfaat bagi sivitas akademika maupun kepada masyarakat luas, di mana sertifikat-sertifikat tersebut, 2 macam sertifikat tersebut memang menjadi keharusan bagi teman-teman yang berprofesi, yang pada intinya sekarang ini membutuhkan satu pengakuan, ya, pengakuan yang di dalam bentuk fisiknya sekarang ini adalah berupa sertifikat. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sesi sekarang ini saya akan bagi 2 ya, tadi sebagaimana disebutkan Pak Gede. Pertama mengenai sertifikat insinyur profesional ya. Sertifikat insinyur profesional itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 yang disebut dengan Undang-Undang Keinsinyuran ya. Ini kami beri latar belakang sedikit ya. Jadi undang-undang ini menyebutkan di sana ada 2 badan atau 2 organisasi yang disebut di dalam Undang-Undang Keinsinyuran ya. Pertama yang namanya Dewan Insinyur Indonesia ya. Yang kedua adalah Persatuan Insinyur Indonesia. Bapak Ibu sekalian, 2 organisasi ini, Dewan Insinyur Indonesia dan Persatuan Insinyur Indonesia ini layaknya hubungan seperti di dalam suatu perusahaan ya. Di mana Dewan Insinyur Indonesia ini seolah-olah seperti komisaris ya. Sementara Persatuan Insinyur Indonesia adalah sebagai Board of Director atau lembaga eksekutifnya ya. Dewan Insinyur sebagai lembaga pengawas atau lembaga pembina ya. Sementara Persatuan Insinyur Indonesia sebagai eksekusi yang menjalankan program-program keinsinyuran. Yang dimaksudkan dengan undang-undang ini memang yang diatur adalah objeknya praktek keinsinyuran ya, praktek keinsinyuran. Sebelum itu saya perkenalkan dulu organisasi PII ya Bapak Ibu sekalian. Saat ini organisasi PII yang didirikan tahun 52 oleh Insinyur Juanda saat ini adalah masa pengurusan tahun 2018-2021 ya, yang dipimpin ketua umumnya yaitu Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto IPU ya. Kemudian wakilnya adalah wakil ketua umum adalah Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumadilaga, Master Engineering Science. Sebagaimana di dalam amanah Undang-Undang Keinsinyuran, PII itu melaksanakan tugas dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 ya. Kemudian yang penting lagi di sana penugasannya yaitu melakukan satu kemitraan dengan perguruan tinggi ya, dengan membentuk namanya program studi, program profesi insinyur. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal ya, di perguruan-perguruan tinggi ya itu ada namanya program studi yang disebut dengan program profesi insinyur, yang program ini adalah mengkonversi, istilah saya, mengkonversi teman-teman yang sekarang itu ijazahnya sarjana teknik, sarjana pertanian, sarjana kehutanan, dan seterusnya menjadi bergelar insinyur, ya Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana diketahui bahwa sekarang ini lulusan-lulusan dari Fakultas Teknik tidak langsung bergelar insinyur ya, tetapi bergelarnya sarjana teknik. Nah, oleh karena itu ada program namanya program studi, program profesi insinyur yang diamanatkan oleh undang-undang ya, di mana program studi tadi diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan
PII, ya. Kemudian bekerja sama dengan kementerian ya terkait dan juga bekerja sama dengan industri, ya. Industri ini dimaksudkan bukan industri dalam arti manufacturing, tapi adalah industri dalam artian perusahaan-perusahaan bisnis, ya, perusahaan bisnis bisa manufacturing, bisa jasa, bisa segala bidang, ya, bisa konstruksi, itu semua kita anggap sebagai industri yang bekerja sama dengan perguruan tinggi membentuk namanya program studi, program profesi insinyur. Di Surabaya saat ini ada di ITS, kemudian di Ubaya, di Malang juga ada, ya, di UB ya, Brawijaya, kemudian banyak lagi yang seluruhnya sekarang itu di Indonesia sudah ada sekitar 30 perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi, program profesi insinyur. Sekali lagi, program studi profesi insinyur itu adalah mengkonversikan sarjana S1 teknik, pertanian, kehutanan, dan seterusnya, ya, untuk mengubah gelarnya menjadi insinyur, ya, menjadi insinyur. Jadi sekali lagi kepada bapak-bapak yang belum mengikuti program studi, program profesi insinyur, sebenarnya belum diizinkan untuk diberi gelar insinyur, tapi masih sarjana teknik. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan di PI Pusat itu organisasinya besar sekali, ya, besar sekali. Karena PI itu di samping di pusat, juga setiap provinsi ada namanya PI wilayah, setiap kota besar khususnya ada PI cabang, ya, PI cabang. Jadi networking-nya seluruh Indonesia. Nah, di pengurus pusat ini ada dewan pembina, ada dewan penasihat, ada dewan pakar, ya, dan ada 2 majelis, ya, majelis kehormatan etik dan majelis layanan insinyur. Jadi ketua umum, ya, majelis kehormatan etik, kemudian majelis layanan insinyur itu diputuskan atau diangkat di dalam kongres, ya, kongres PI yang dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Nah, di dalam kepengurusan pengurus pusat itu di sana ada namanya badan-badan kejuruan, ya. Badan-badan kejuruan ini saat ini sudah terbentuk 23 badan kejuruan, ya. Badan kejuruan itu mirip dengan program studi, ekivalen, ya. Di sana ada badan kejuruan sipil, ada badan kejuruan elektro, ada badan kejuruan mesin, teknik industri dan seterusnya, ya. Sekarang ada 23. Ini akan terus berkembang, ya, karena prodi-prodi teknik dan pertanian itu cukup banyak yang belum membentuk badan kejuruan, ya. Nanti Bapak Ibu yang memiliki kejuruan di luar yang 23 ini, silahkan untuk membentuk, nanti bisa didaftarkan di pengurus pusat menjadi bagian dari PII, ya. Kemudian juga ada yang namanya forum anggota muda, ada juga pengurus-pengurus wilayah yang tadi saya sebut tingkatnya adalah provinsi, dan cabang-cabang yang tingkatnya adalah tingkat 2. PII punya yayasan pendidikan teknologi, ya, teknologi Indonesia, ya, yang membentuk perguruan tinggi yang namanya Institut Teknologi Indonesia. Ini ada di Serpong, ya. Ini adalah pembinaannya dari PII, ya. Baik, untuk secara umum, Pak, peran PII itu adalah ada 2, peran dalam pengembangan profesionalisme dan peran strategis di masyarakat. Dalam arti PII juga melakukan kontribusi-kontribusi yang sifatnya mendukung situasi dan kondisi di berbagai tempat dan wilayah. Bapak Ibu sekalian, ini saya perkenalkan salah satu pasal di Undang-Undang Keinsinyuran, ya, bahwa yang dimaksudkan dengan keinsinyuran itu ada skopnya, ya. Apa saja skopnya, ya. Dan ini skop ini adalah bahwa karena setiap keinsinyuran itu punya dasar keilmuan, ya, yang disebut di sini adalah
saya sebut rumpun keinsinyuran. Yang pertama adalah bidang rumpun keinsinyuran kebumian dan energi, ya. Ini ada dukungan dari prodi-prodi tambang, ada prodi-prodi eksplorasi, ya. Itu semua di sini perminyakan, itu adalah bagian dari kebumian dan energi, ya. Kemudian rekayasa sipil dan lingkungan, ini adalah teman-teman di teknik sipil, ya, teknik lingkungan, ya, itu di situ. Nah, kemudian ada rumpun industri. Rumpun industri ini prodi-prodinya termasuk dari mulai mesin, elektro, teknik industri itu banyak berasosiasi di rumpun industri ini. Kemudian konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, ya. Ini adalah yang sifatnya alam mati, ya. Ini diatur di sini, ya. Kemudian yang sifat alam yang beracu pada pertanian dan hasil pertanian, ya. Ini termasuk diantaranya kehutanan, ya, peternakan, perikanan, itu semua adalah bagian dari keinsinyuran, ya. Oleh karena itu jangan segan-segan teman-teman dari pertanian, dari teknologi pertanian, dari peternakan, dari pertanian itu silahkan bergabung di PII, ya. Keenam ini adalah teknologi kelautan. Nah, ini teman-teman yang banyak bergerak di kelautan, ya, dan perkapalan. Ya, itu juga bidang yang di PII sekarang sudah ada juga, ya, BK-nya. Tetapi kalau belum ada dari teknologi lain yang berumpun di teknik kelautan, silahkan nanti membentuk badan kejuruan dan nanti bisa diinformasikan kepada PII untuk menjadi tambahan badan kejuruan. Yang ketujuh adalah aeronautika dan astronautika. Ini untuk angkasa luar dan penerbangan. Ya. Sedangkan untuk praktek keinsinyuran, ini adalah bidang pengalaman pekerjaan, ya. Bidang pekerjaan itu ada pendidikan dan pelatihan teknik. Nah, ini sebagai bagian dari teman-teman dosen teknik, ya. Setiap dosen itu sebenarnya sudah melaksanakan praktek keinsinyuran menurut undang-undang ini, ya. Undang-Undang 11 tahun 2014 itu menyebutkan bahwa bidang pekerjaan pendidikan dan pelatihan teknik itu termasuk dalam praktek keinsinyuran. Jadi Bapak Ibu mengajar itu bisa dicatat, ya, pengalaman mengajar, pengalaman membimbing, pengalaman pengabdian masyarakat, pengalaman penelitian, ya, itu termasuk bagian dari praktek keinsinyuran. Termasuk di penelitian sendiri, ya. Ini penelitian baik yang ada di perguruan tinggi maupun penelitian yang ada di Ristek, yang ada di berbagai lembaga, itu juga melaksanakan praktek keinsinyuran, ya. Maka pekerjaannya pun boleh diklaim nanti, ya, boleh diklaim untuk dicatatkan dan menjadi bagian yang akan di-scoring di dalam sertifikasi. Yang ketiga adalah konsultasi dan rancang bangun dan konstruksi. Keempat, teknik dan manajemen industri, manufaktur, pengolahan dan proses produk, eksploitasi dan eksploitasi sumber daya mineral, penggalian, penanaman, peningkatan, dan penguraian sumber daya hayati. Kemudian nomor 7 ini penting, ya, penting, yaitu pembangunan, pembentukan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset. Nah, nomor 7 ini menggarisbawahi bahwa para ASN atau pegawai negeri itu yang melaksanakan pekerjaan teknik itu pada dasarnya juga menjadi lingkup praktek keinsinyuran, ya. Jadi bisa dicatatkan pekerjaan-pekerjaan ini. Dan ini artinya apa? Kalau seseorang pegawai negeri bekerja di teknik, kemudian mengakumulasikan pengalaman-pengalamannya dari sejak masuk sampai dengan sekarang, ya, termasuk juga pekerjaan sebelumnya yang bidang teknik, itu bisa dikumpulkan skornya, bisa dikumpulkan dan diakumulasikan di dalam namanya nanti aplikasinya, yaitu formulir aplikasi insinyur profesional, ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pegawai negeri yang mungkin di dinas PU di kota, di wilayah, di seluruh Indonesia pada dasarnya itu adalah beliau-beliau itu ikut di nomor 7 ini, ya. Walaupun hanya merencanakan, ya, walaupun hanya merencanakan.
Tetapi ada juga kan yang menyelenggarakan, artinya menyelenggarakan itu mengawasi suatu konstruksi, mengawasi suatu pelaksanaan pembangunan, mengawasi pengoperasian suatu aset, itu termasuk juga pekerjaan-pekerjaan pengalaman yang bisa diakumulasikan di dalam sertifikasi. Baik Bapak Ibu, ini setiap insinyur yang akan melakukan praktik insinyuran di Indonesia harus memiliki surat tanda registrasi insinyur. Nah, ini kepada Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan bahwa Undang-Undang Keinsinyuran mewajibkan setiap insinyur yang akan melakukan praktik insinyuran di Indonesia harus memiliki STRI. Ya. Nah, STRI ini dikeluarkan oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Ini kami garis bawahi STRI ini, pertama, bahwa STRI ibaratnya sama dengan surat izin dokter. Ya, seorang dokter yang mau praktek wajib mempunyai surat izin dokter. Ya, demikian juga para insinyur. Ini wajib memiliki surat tanda registrasi insinyur untuk agar ya praktek keinsinyurannya adalah syah, praktek keinsinyurannya bebas dari gugatan, dan praktek keinsinyurannya nantinya bisa diadvokasi oleh Persatuan Insinyur Indonesia. Karena apa? Karena STRI ini menjadi titik di mana seseorang nanti bisa menjadi melanggar undang-undang, yaitu menjadi urusan pidana, ya pidana. Jadi wajib bagi seorang insinyur mempunyai surat tanda registrasi insinyur. Baik, nomor pasal 11, untuk memperoleh surat tanda registrasi insinyur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, seorang insinyur harus memiliki sertifikat kompetensi insinyur. Ya, nah, sertifikat kompetensi insinyur inilah yang pada saat ini nanti akan kita bicarakan. Seperti apa itu sertifikat kompetensi insinyur yang menjadi syarat untuk sebelum memperoleh surat tanda registrasi insinyur. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, sertifikat kompetensi dengan surat tanda registrasi insinyur ini adalah satu paket, satu kesatuan, ya. Bisa diterbitkan STRI kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat kompetensi insinyur. Nah, kemudian yang kedua, sertifikat kompetensi insinyur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh setelah lulus uji kompetensi. Nomor 3, uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, disinilah nanti kita akan membahas lebih dalam bagaimana cara mendapatkan STRI, bagaimana cara mendapatkan sertifikat kompetensi insinyur. Ini sama Pak ya, jadi tadi seperti saya juga mengingatkan tadi, bahwa di dalam Undang-Undang Keinsinyuran ini ada pasal yang mengatur mengenai pendidikan profesi insinyur, ya, bukan pendidikan profesi sarjana teknik, ya, tapi pendidikan profesi insinyur. Untuk memperoleh gelar profesi insinyur, seseorang harus lulus dari program studi program profesi insinyur. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa program ini itu diselenggarakan di perguruan tinggi, ya. Di perguruan tinggi bekerja sama dengan Persatuan Insinyur Indonesia, kementerian terkait, dan industri. Ya, kenapa industri ikut? Ya, karena industri itu selalu menjadi tempat magang. Ya, prinsipnya mengubah sarjana teknik menjadi insinyur itu adalah membuat pemagangan agar sarjana teknik tadi memiliki kompetensi praktek keinsinyuran. Ya, ini tugas dari pendidikan profesi insinyur atau program studi profesi insinyur. Itu memandu mahasiswa, ya, memandu sarjana teknik karena mahasiswanya itu adalah sarjana teknik, ya, untuk bisa berpraktek keinsinyuran melalui pemagangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tadi disebutkan di pasal 8, program profesi insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, kalangan industri, dengan mengikuti standar program profesi insinyur.
Bapak Ibu, kami akan berikan satu pasal peralihan di dalam Undang-Undang Keinsinyuran ya. Pertama, setiap orang yang telah mendapatkan gelar insinyur sebelum undang-undang ini berlaku tetap berhak menggunakan gelarnya. Ini maksudnya Bapak Ibu bahwa mungkin Bapak atau kakek, nenek, Ibu, Bapak semua ini lulusan sarjana teknik yang lama-lama itu memang ijazahnya tulisannya insinyur ya. Tetapi setelah tahun 70-an itu ijazah mereka, ijazah saya termasuk itu ditulis sarjana teknik bukan insinyur. Nah, ini di pasal ini menyebutkan yang dulu gelar insinyur itu tetap boleh dipakai. Artinya sah dipajang di kartu nama, di kartu papan praktek dan sebagainya, ya berhak. Ya, tetapi yang ijazahnya ditulis sarjana teknik, maka sebenarnya kartu bisnis mereka, kartu nama bisnis mereka, bisnis card mereka itu tidak boleh ditulis insinyur, ya harus sarjana teknik. Saya rasa ini sudah dimengerti. Baik, yang nomor 2, insinyur, sarjana teknik terapan yang telah tersertifikasi dinyatakan sebagai insinyur terregistrasi dan harus menyelesaikannya dengan undang ini paling lambat 3 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Ini maksudnya begini Bapak Ibu sekalian. Banyak bapak-bapak yang sekarang itu sudah bekerja ya, terus mendapatkan satu sertifikat ya. Misalnya kayak di sipil itu ada sertifikat keahlian atau SKA. Nah, orang-orang yang telah memiliki SKA sebelum undang-undang ini diundangkan itu berhak untuk memperoleh STRI. Ya, ini nomor 2, ini pasal 2. Jadi Bapak Ibu enggak usah ngurus apa-apa, kalau sudah SKA itu boleh ambil namanya STRI, ya, STRI. Tapi ini berlaku untuk pada saat istilahnya peralihan, ya. Kemudian yang ketiga, yang bapak-bapak atau mungkin ini tepatnya kakek nenek, bapak ibu semua, itu orang-orang yang telah memperoleh izin kerja atau bekerja. Itu juga boleh ya, boleh langsung mendapatkan STRI. Silakan ya. Bapak Ibu yang mungkin kakeknya ya, kakek atau neneknya yang sudah punya izin kerja dulu, pernah bekerja di perusahaan BUMN dan sebagainya, itu silakan menukar izin kerjanya. Izin kerja itu bisa berupa kartu anggota atau kartu member atau kontrak ya, itu boleh diajukan untuk menjadi ditukarkan menjadi STRI. Baik, Bapak Ibu, saya singkat saja ya, ini untuk prosedurnya. Ini biar lebih gampang, ini saya kasihkan satu skema ya. Satu skema. Baik, Bapak Ibu, untuk melakukan satu sertifikasi itu prosesnya Bapak Ibu pertama yang paling kiri ini ya, itu harus sudah menjadi anggota PII ya, dengan mengajukan keanggotaannya, menyertakan ijazah S1 dan sebagainya. Kemudian juga memberikan CV ya, pengalaman kerjaannya untuk memperoleh KTA. Nah, KTA. Nah, setelah Bapak Ibu memperoleh KTA, maka Bapak Ibu mengajukan namanya formulir aplikasi insinyur profesional. Ya, ini ada formatnya. Bapak Ibu yang kenal sertifikasi, ini kami tambahkan bahwa formulir aplikasi insinyur profesional ini mengacu pada skema sertifikasi ada 4 unit kompetensi wajib dan ada 5-11 atau 7 kompetensi pilihan ya, ini ada di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa menanyakan pada PI cabang atau nanti juga bisa saya sampaikan kalau Bapak Ibu membutuhkan mengenai formulir ini. Kemudian formulir ini VIBE ini akan diuji oleh majelis namanya ini masih lama, majelis penilai. Sekarang menurut ADART yang baru adalah majelis uji kompetensi ya, majelis uji kompetensi. Majelis uji kompetensi ini akan memeriksa aplikasi yang Bapak sampaikan, kemudian akan diskor. Skornya itu ada 600, ada 3.000, ada 6.000. Ya, kalau nyampe 600 maka
Bapak Ibu akan mendapatkan gelar Insinyur Profesional Pratama. Kalau 3.000 akan memperoleh Insinyur Profesional Madya. Ya. Kemudian kalau 6.000 Insinyur Profesional Utama, yang semuanya ini berlaku 5 tahun. Dan untuk Insinyur Profesional Madya dan Utama, itu ada namanya wawancara yang tadi disebutkan di undang-undang. Ini sebenarnya uji kompetensinya di sini. Ya. Ini di dalam undang tadi menyebutkan uji kompetensi, ya, tapi di dalam sistem PI yang lama masih menyebut wawancara, tapi ini adalah namanya uji kompetensi, ya, uji kompetensi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah ini selesai, ini proses berikutnya memang tinggal satu langkah, Bapak Ibu akan diterbitkan STRI, surat tanda registrasi insinyur, ya, surat tanda registrasi insinyur. Jadi otomatis setelah ini ada STRI. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemilik-pemilik IPM, IPP, IPM, IPU ini juga boleh membuat satu MRA atau Mutual Recognition Arrangement, ya, untuk memperoleh ini banyak yang di kanan atas ini ya, tengah atas nih ya. Bapak Ibu bisa mengajukan namanya sertifikat atau gelar ASEAN Eng. Ini juga langsung ya, kalau Bapak Ibu punya IPM atau IPU, ya, atau dengan ASEAN Chartered Professional Engineer, ya. Ini otomatis, tidak ada uji lagi karena ini namanya MRE, sudah disetarakan. Oleh karena itu Bapak Ibu harus ngejar ini saja nih, 3 ini, salah satu ya. Oke, terus sudah itu Bapak Ibu juga bisa memperoleh SKA. Nah, ini teman-teman yang di konstruksi itu kenal namanya SKA. Kalau di PII, Bapak anggota PII sudah, terus punya sertifikat SKI ini ya, terus sertifikat kompetensi insinyur. Ini tiga-tiganya namanya sertifikat kompetensi insinyur. Ini Bapak Ibu bisa tukarkan tadi dengan SKA. Ada SKA jalan, ada SKA jembatan, ada SKA project management, ada SKA K3 dan sebagainya. Ini ada 35 macam SKA. Ya, Bapak kenal di konstruksi. Tapi syaratnya adalah harus melalui insinyur profesional. Ya. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, untuk uji itu Bapak Ibu nanti akan memilih majelis penilai mana yang tepat ya. Dan ini di dalam sertifikasi PII itu dikenal jurusan-jurusannya ya. Tetapi Bapak Ibu ada juga yang pindah jurusan. Artinya begini, artinya bahwa sertifikasi itu diutamakan bukan saja tergantung dari S1-nya, tetapi yang lebih tepat pada pengalaman atau pemupuan pengalaman pekerjaan. Ya, misalnya ada sarjana sipil bekerja di tambang terus-menerus. Ya, nah itu sarjana sipil tadi berhak untuk mengajukan sertifikasi di tambang karena pekerja dia di tambang. Ya, begitu Pak. Dan seterusnya. Teman-teman juga banyak ya dari mesin, dari elektro itu bekerja di manufacturing, di mana manufacturing itu lebih tepat untuk diajukan di majelis uji kompetensi teknik industri. Ya, jadi teknik industri juga menerima jurusan-jurusan lain, ya itu seringkali ada yang pindah. Termasuk di pegawai negeri, ya pegawai negeri itu pekerjaannya banyak yang di sistem, ya di sistem. Jadi yang namanya pekerjaan di pegawai negeri itu sepertinya bukan praktek insinyuran, tetapi sebenarnya termasuk kelompok keinsinyuran, ya karena mendesain sistem, mendesain kebijakan itu semua adalah bagian dari praktek keinsinyuran. Baik Bapak Ibu, sekarang saya sampaikan satu career path ya Pak ya. Ini yang disebut dengan yang paling kiri, ini adalah bakuan kompetensi profesional. Sekarang namanya adalah standar kompetensi insinyur nasional. Karena apa? Karena ini disebut di dalam Undang-Undang Keinsinyuran. Ini adalah nama yang dimiliki oleh PII. Ya. Ini paling kiri sekali, Bapak Ibu lihat, ada tulisan W. W itu singkatan dari wajib. Jadi wajib 1, 2, 3, dan 4. Ini yang namanya wajib, Bapak harus istilahnya lulus atau pernah melaksanakan begitu. Ya, ada kode etik, ada keterampilan kerja, ada pekerjaan perencanaan, ada pengelolaan atau komunikasi. Ya, ini wajib. Tidak boleh dikosongkan. P5, P6, P7 ini
Bapak Ibu boleh mengambil yang sesuai, ya. Katakanlah kalau Bapak Ibu bekerja di pendidikan, nomor 5 ambil, ya. Pernah membuat penelitian, nomor 6 ambil, ya. Karena prosesnya di sertifikasi di BI itu menganut scoring yang akumulatif, ya. Akumulatif itu artinya semua pekerjaan yang pernah kita laksanakan itu bisa diklaim untuk menambah scoringnya. Jadi yang namanya scoring itu sebenarnya adalah jumlah jam kerja atau jumlah tahun kerja pengalaman dari sejak S1, Bapak Ibu. Ya, ingat, sejak S1 lulus itu boleh dicatat dan diakumulasikan sampai dengan sekarang, ya. Supaya Bapak Ibu yang sudah pengalamannya banyak bisa mencapai IPU yang tertinggi, kualifikasi yang tertinggi, ya. Baik, Bapak Ibu, yang pertama paling bawah sekali kita nilai 0, ya, itu adalah sarjana teknik, ya. Sarjana teknik itu kalau bekerja terus-menerus, ya, itu sekitar 3 sampai 6 tahun itu bisa diakumulasikan pengalamannya, dimasukkan dalam formulir aplikasi insinyur profesional atau FAIP tadi, kemudian diajukan kepada majelis penilai. Ya, insya Allah setelah bekerja 3 tahun memperoleh insinyur profesional pratama, ya, langsung otomatis dapat STRI, ya. IPP langsung dapat STRI. Apa singkatan STRI tadi, Pak? Surat tanda registrasi insinyur. Ini adalah surat izin dokter kalau dia adalah dokter, ya. STRI adalah identik dengan surat izin dokter, surat izin praktek, ya. Maksud saya surat izin praktek. Seterusnya dan sebagainya, kalau pengalamannya menjadi 8 tahun, maka bisa mencapai insinyur profesional madya, ya, mampu melaksanakan kerja profesi keinsinyuran secara sepenuhnya mandiri, ya. Ini definisinya IPM. Dan seterusnya, kalau IPU ini tidak dikategorikan segi waktu saja, tapi memang minimal waktunya adalah 15 tahun, tetapi harus ditambah dengan kualifikasi tambahan, terutama untuk jabatan, ya. Jabatan-jabatan harus selevel, misalnya Kaprodi atau Sekprodi itu ada level yang diakui di dalam masing-masing BK. Ada yang sudah tingkat direktur dan sebagainya, itu baru bisa memperoleh IPU. Jadi IPU itu tidak hanya sekedar pengalaman, ya, tetapi ditambah dengan kualifikasi khusus, gitu. Baik, ini adalah mengenai prosesnya, Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu tadi disebutkan, Pak, ya, kalau sudah mendapatkan IPM dan IPU itu bisa ditukar dengan sertifikat ASEAN Engineering, ASEAN Engineers, ASEAN Engineer ini gelar, ya, boleh dipasang di belakang nama Bapak. ASEAN Professional, ya, Professional Engineers Charter, ya. Professional Engineer Charter. Jadi ASEAN Professional Engineer Charter, ya. Ya, atau singkatannya nanti Professional Engineer, ya. Kalau di atasnya lagi ASEAN Chartered Professional Engineer, ACPE. Ini adalah gelar-gelar setelah memperoleh IPM atau IPU. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya pause dulu, ya. Ini sudah selesai untuk penjelasan masalah memperoleh gelar insinyur profesional dari Persatuan Insinyur Indonesia. Pak Gede, barangkali kita break dulu 5 menit, begitu Pak? Boleh. Apa Ya. kita tanya jawab dulu tentang ini, nanti kita Boleh. lanjutkan. Ya, baik. Monggo Bapak Tidak Ibu monoton. yang mau bertanya, silakan ada angkat tangan atau tanda tangan itu. Monggo Bapak Ibu, atau di chat silakan. Yang ini adalah masalah keinsinyuran. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya terlebih dahulu, silakan. Silakan tanya Bapak Ibu, monggo.
tadi juga saya sampaikan ya mengenai formulir aplikasi insinyur profesional itu bisa juga Bapak Ibu hanya menyerahkan CV ya. CV dengan format tertentu itu boleh diterima juga ya. Boleh diterima juga. Artinya Bapak Ibu kalau masih repot ya menyusun FIVE karena FIVE itu formulirnya saja ada 16 halaman, Pak. Formulirnya ada 16 halaman. Kalau diisi itu nanti teman-teman yang isi kualifikasinya IPM itu CV tadi bisa menjadi sekitar antara 80-an, Pak, halaman. Jadi dari 16 lembar menjadi 80 halaman ya kalau diisi menjadi FIVE. Makanya itu merepotkan, makanya khusus dari kami siap menerima CV saja ya, CV Ibu Bapak nanti kami bantu untuk kami konversi menjadi formulir aplikasi insinyur profesional yang bisa di scoring ya gitu. Kalau CV belum bisa di scoring Pak Bapak Ibu. Oke. Mungkin lanjut aja dulu Pak Catur nggih. Siap, siap. Sambil menunggu Baik. pertanyaan Ya, dari silakan ya. Oke, saya lanjutkan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan cerita mengenai sertifikasi kompetensi ya. Baik. Baik, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya dari LSP Teknik dan Manajemen Industri ya. LSP Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik dan Manajemen Industri. Bapak Ibu sekalian, LSP ini didirikan oleh asosiasi profesi ya, yaitu namanya ISTMI, Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia yang bekerja sama, yang bersama-sama mendirikan ini ya dengan Yayasan Komunitas Teknik Industri Indonesia. Nah, Yayasan Komunitas Teknik Industri Indonesia itu merupakan satu yayasan yang didirikan oleh para pendiri yang berafiliasi pada Badan Kejuruan Teknik Industri Persatuan Insinyur Indonesia. Kemudian yang kedua, Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri Indonesia. Dan juga Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia. Jadi yang mendirikan LSP ini cukup besar, mewakili komunitas ya, komunitas dan 2 tahun yang lalu terbentuk ya. Dan LSP ini badan hukumnya adalah perusahaan terbatas. Ya, perusahaan terbatas Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik dan Manajemen Industri. Pada saat ini sudah mendapatkan lisensi dari BNSP. Bapak Ibu sekalian, LSP ini yang utama sekarang ini memiliki satu karena jualannya LSP itu adalah sertifikasi ya, sertifikat, dan kami mempunyai 2 macam jenis sertifikat, Pak. Yang pertama adalah sertifikat okupansi ya, okupasi. Okupasi ini adalah sertifikat untuk pengakuan pada jabatan-jabatan tertentu ya yang memang sudah menjadi pengakuan ya. Dan kebetulan okupasi-okupasi ini kami memperoleh penamaannya, penamaan semua yang disebut di sini itu jabatan-jabatan yang sudah diputuskan atau sudah direkomendasikan oleh tim teknis Kementerian Perindustrian. Ya, biasanya okupasi itu begitu adalah jabatan-jabatan yang sudah diakui secara umum dan didaftarkan atau diakui oleh Kementerian Teknis. Itu selalu ya, karena ini yang namanya okupasi ini berlaku secara nasional
dan terwakili oleh sektor-sektor, ya, sektor-sektor. Ada sektor konstruksi, ada sektor kehutanan, ada sektor pertanian, ada sektor industri, ya. Nah, kami diakui oleh tim teknis sektor industri, ya. Ini ada okupasi. Kemudian yang klaster itu adalah fungsi, ya, fungsi. Jadi kalau di organisasi lebih tepat. Kalau okupasi itu adalah orang-orang, jabatan-jabatan yang di sana sifatnya struktural. Ya. Kalau Bapak Ibu kenal, organisasi struktural selalu menyebut ada jabatan-jabatan. Ya. Tetapi di organisasi fungsional itu biasanya hanya satu kotak diwakili oleh semua orang, orang itu bekerja sesuai dengan fungsinya. Nah, itulah namanya fungsional. Demikian juga klaster. Klaster itu tidak mengenal titik, tapi mengenal bidang, ya, atau klaster gitu. Kalau okupasi itu satu titik, jabatan tertentu, ya. Ini contohnya manajer gudang. Itu adalah personifikasi seorang manajer gudang, ya. Ini bisa nanti menjadi satu persyaratan bagi seorang manajer gudang. Ini bisa dipakai. Suatu perusahaan tertentu nanti bisa saja mensyaratkan jabatan untuk manajer gudang harus punya sertifikat kompetensi manajer gudang. Ya. Demikian juga manajer pengadaan, ya. Ini semua namanya okupasi, ya. Sementara klaster itu adalah fungsinya. Nah, fungsinya di sini mengelola gudang, ya. Mengelola di sini diartikan bahwa fungsinya adalah mengelola gudang. Fungsinya adalah mengelola produksi, begitu. Sehingga tidak terlihat posisinya dia itu senior atau tidak senior, tergantung dari pengalaman pekerjaannya nantinya, ya. Tergantung dari pengalaman pekerjaannya, ya. Baik, kembali kepada okupasi tadi, Bapak Ibu. Kalau ini jelas ya, itu ada jabatannya, ya. Maka itu nantinya banyak orang salah pengertian. Karena ini jabatan, seolah-olah kalau saya mau sertifikasi, udah mending pakai yang nama ini. Nah, ini yang keliru. Kalau diokupasi nanti, itu artinya ini bisa terjadi banyak, ya. Ada manajer gudang, ada juga nanti supervisor gudang. Artinya level tanggung jawabnya ada di bawah, ya, ada di bawah. Jadi okupasi ini memang harus tertuju tepat. Orang yang sifatnya fungsinya masih di bawah itu, katakanlah supervisor, maka seorang supervisor ini tidak bisa ngambil okupasi manajer gudang, ya. Ini karena dia statusnya masih supervisor dan kualifikasinya pengalaman itu belum sampai pada manajer. Gitu. Sehingga seorang supervisor itu kalau dia memenuhi syarat, biasanya dia kejar untuk mencari manajer yang di atasnya. Ya. Nah, kalau di klaster ini pada dasarnya satu skema ini bisa untuk katakanlah senior bisa, supervisor bisa, atau operator bisa. Jadi di sini lebih fleksibel. Artinya apa? Seorang pengelola gudang itu bisa menjadi persyaratan supervisor, bisa juga menjadi persyaratan manajer nantinya. Ya, jadi makanya disebut klaster karena sangat luas. Jadi kalau yang di komposisi jabatan itu titik, ya, kalau klaster itu bidang. Jadi seorang supervisor bisa melakukan aplikasi untuk nomor 1, mengelola gudang, mengelola produksi, dan seterusnya. Walaupun dia saat ini statusnya masih supervisor. Baik, ini ada 6 ya okupasi, ya. Ada 6 okupasi yang namanya adalah productivity quality improvement, manager logistik supply chain, Six Sigma, ya. Ini kami perkenalkan jabatan ini, ya. Yang klaster 5. Jadi sekarang ini ada 11 dan pada saat sekarang ini tim kami juga sudah menyusun tambahan kurang lebih 50-an lagi, ya. Skema sertifikasi yang akan kami sertifikasi akan kami ajukan untuk verifikasi sampai dengan Desember tahun ini, ya. Bapak Ibu, ini adalah judulnya,
ya untuk koperasi, sementara yang di klaster ada di kanan ya. Mengelola gudang, mengelola produksi, mengelola persediaan, mengelola pengadaan, mengelola logistik transportasi. Ini adalah lisensi yang kami miliki ya. Di lisensi pada 19 September 2019 yang lalu dan berlaku 5 tahun ya sampai dengan 19 September 2024. Bapak Ibu sekalian, lingkup skema kompetensi ya. LSPTMI akan mengembangkan dan menambah dari 11 skema kompetensi yang sudah ada dengan skema-skema kompetensi tambahan. Ini tadi sudah saya sampaikan. Total nantinya kami memiliki cukup luas ya untuk terus-menerus menambah ya. Kemudian dari sisi skema ini kami nomor 2, kami juga melaksanakan kerjasama dengan LSP-LSP lain, termasuk juga LSP P1. Bapak Ibu yang sekarang memiliki LSP P1, kami dengan senang hati bisa bekerja sama, ya, bersinergi untuk agar sertifikat yang kami miliki ini bisa diadopsi di LSP P1 Bapak, atau sebaliknya LSP P1 Bapak yang sifatnya identik nanti bisa asesinya setelah habis masa berlakunya bisa melakukan skema yang seiring dengan skema kami, yaitu skema yang 11 tadi. Untuk okupasi dan klaster, Pak ya, kami berharap pada saat ini masyarakat industri penerbangan itu akan juga meminta agar okupasi-okupasi ini dipakai atau diaplikasi atau akan dipakai oleh teman-teman di jabatan industri penerbangan, ya, industri penerbangan, baik sebagai operator maupun industri penerbangan di workshop-nya, ya, workshop-nya dan di perbengkelannya, ya. Ini banyak juga Bapak Ibu sekalian bengkel-bengkel atau workshop di industri penerbangan misalnya itu cukup banyak ya, dan ini saya sebutkan di sini manajer gudang itu dengan kespesifikan atau kekhususan adalah MRO ya. MRO itu singkatan dari maintenance, repair dan overhaul ya. Nah, ini yang sifatnya spesifik dan ini kami sudah bekerja sama dengan PT Garuda Maintenance Facilities ya, PT GMF. Kemudian kami juga menjajaki untuk kerjasama dengan PT PAL. Kebetulan PT PAL ini juga aktif di perbengkelan ya, dan sifatnya juga sama, membuat skop pekerjaan maintenance, repair dan overhaul untuk kapal-kapal. Demikian juga untuk kereta api. Itu perusahaan-perusahaan transport semacam ini bisa nanti melaksanakan sertifikasi di sini ya. Sementara untuk klaster ini sangat umum, semua industri manufaktur membutuhkan SCM ini ya, SCM sertifikasi ini. Silahkan bagi HRD-nya yang ingin meningkatkan kualifikasi dari para pekerjanya untuk memiliki pengakuan ya, pengakuan di dalam sertifikasi pengelolaan gudang, pengelolaan produksi, pengelolaan persediaan, dan seterusnya. Sebagaimana diketahui, sebelum sertifikasi, ini sertifikasi selalu mensyaratkan sertifikat pelatihan yang dimilikinya. Ya, ini inherent, ya, banyak sekali syarat-syarat pelatihan yang harus dimiliki oleh para asesi sebelum mengajukan kepada LSP. Ya, ini kami sarankan nanti kami beritahukan banyak sekali perusahaan pelatihan, ya, organisasi pelatihan yang menawarkan suatu pelatihan yang sudah mendapatkan satu penyelarasan ya, penyelarasan dengan skema sertifikasi kami, khususnya unit-unit kompetensi yang ada di dalam skema sertifikasi kami. Ya, ini silakan Bapak Ibu ya untuk mengajukan apakah mau sertifikasi di okupasi atau di klaster. Bapak Ibu, kami sebutkan 2 okupasi dan klaster ini semua terbuka
untuk dilakukan sertifikasi secara in-house ya, atau diklasterkan ya. Kami sekarang ini sedang menjajaki untuk melakukan satu sertifikasi untuk BUMN sejenis. Itu bisa dibuat satu klaster khusus ya, sehingga beberapa BUMN bisa bergabung. Nah, kebetulan yang sekarang ini akan dilakukan ya, itu adalah BUMN bidang industri strategis ya. Kemarin menyatakan bahwa bidang-bidang ini wajib dibuat sertifikasinya karena dari Kementerian PAN ya. Kementerian PAN itu sudah mulai mewajibkan persyaratan-persyaratan untuk jabatan-jabatan teknis ya, termasuk SCM ini ya. Maka kami juga menghimbau kepada teman-teman yang ada di BUMN bisa bergabung di dalam classroom yang diselenggarakan oleh atau dikoordinasikan oleh BUMN. Ini juga bisa individu, bisa untuk dosen ya, kemudian alumni-alumni perguruan tinggi dan masyarakat umum. Maksudnya kami adalah dalam rangka kerjasama tadi saya sebutkan bahwa teman-teman yang sudah punya LSP P1 itu bidangnya jangan hanya P1 itu sendiri. Karena pada dasarnya P1 itu bisa meningkat ya, meningkat dengan dasar menjadi TUK LSP P3 ya. Oleh karena itu kami mengajak teman-teman yang aktif di LSP P1 ya, itu bisa menjadi TUK kami sehingga bisa melaksanakan pekerjaan sosialisasi dan seterusnya termasuk apabila nanti ada kualifikasi asesor kompetensi yang memadai dan menguasai kompetensi teknisnya, maka kami juga bisa bekerja sama asesor kompetensi dari LSPP 1 bisa kami adopsi atau kami tugasi untuk melakukan assessment atas asesi-asesi yang diajukan di LSPP 1 yang bersangkutan. Jadi LSPP 1 bisa meningkatkan kerjasama ini ya, dan kami berharap juga adanya timbal balik ya, baik dari sisi peningkatan kapasitas seorang asesor kompetensi maupun kapasitas manajerial di di LSP P1 ya. Ini kami harapkan bisa kita kerjasamakan. Kemudian Bapak Ibu, ini kami sampaikan sertifikasi secara umum itu sudah sangat standar ya, sangat standar karena semua SOP-nya sudah mendapatkan panduan dari lembaga otoritas yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Ini alur yang umum dilaksanakan. Bapak Ibu nanti bisa cek di link kami. Ini nanti semua link kami berikan kepada Bapak Ibu, nanti bisa diaktifkan ya kalau memang akan melakukan sertifikasi. Bapak Ibu bisa melakukan registrasi online ya, apalagi sekarang ini masih pandemik ya, sehingga untuk sertifikasi pun menjadi hambatan. Tetapi karena sekarang sudah online ya, kami sudah online, maka ini tidak menjadi halangan ya Bapak melakukan registrasi di ujung paling atas Pak ya. Kiri atas itu ada namanya registrasi online. Bapak di sana mengisi registrasi ya dari mulai nama dan data-data. Kemudian Bapak Ibu nanti akan dicek administrasinya oleh tim LSP ya. Kemudian setelah dicek, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu panduan-panduan ya, yang di sini secara briefing online ya, Bapak Ibu akan lebih jauh membaca pengenalan skema ya, karena tentu saja Bapak Ibu waktu sebelum mendaftar sudah menjajaki dulu semua prospek dari skema-skema yang kami tawarkan, yang 11 tadi ya. Kemudian memilih ya, skema tadi dan menyelesaikan administrasinya. Nah, di poin ini Bapak Ibu akan
dikenalkan nanti mekanisme asesmen akan dipandu ya. Kemudian panduan asesmen jarak jauh. Nah, panduan asesmen jarak jauh ini LSPTMI sudah mendapatkan pengakuan, Pak. Artinya kami sudah mendapatkan sertifikat bahwa LSPTMI boleh melakukan asesmen online. Ya, ini memang secara khusus. Ini baru ada satu prosedur yang di-generate kira-kira setelah ada COVID ini, di mana BNSP mengalami kesulitan untuk melakukan asesmen langsung, maka ada satu SOP yang harus dimiliki atau harus dilaksanakan oleh LSP sebelum BNSP mengizinkan semua proses secara online. Kemudian umpan balik asesi ya nanti juga akan memberikan pada saat akhir assessment. Kemudian Bapak Ibu akan diberi jadwal kapan melakukan satu wawancara ya, karena uji kompetensi di sini nanti adalah dilakukan wawancara ya. Kami tawarkan macam-macam online-nya, bisa dengan Zoom, bisa dengan WA conference, bisa dengan Skype. Itu kami sangat fleksibel. Kami serahkan pada asesi atau aplikan yang memintanya ya. Kami memfasilitasi secara online apapun yang diminta ya. Tetapi standar kami mohon maaf, standar kami menggunakan Zoom link ya, Zoom link. Jadi yang umum dipakai sehingga Bapak Ibu juga bisa membuat akunnya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan diberikan satu link mengenai assessment mandiri ya, assessment mandiri. Ini kapan dan sebagainya. Nanti di asesi akan diisi assessment mandiri. Artinya Bapak Ibu nanti mengisi formulir juga online ya untuk istilahnya di sana mencontreng ya, mencontreng kompetensi-kompetensi yang Bapak sudah memiliki dan sudah ada buktinya. Ya, itu semua diberikan di online ini. Jadi Bapak tinggal mengupload bukti sertifikat, bukti XK, bukti segala macam dokumen, nanti bisa diupload tanpa Bapak harus hadir di kantor kami. Kemudian kita langsung merencanakan persiapan asesmen, Pak. Jadwalnya kapan, asesmennya siapa, kemudian TUK-nya. Nah, TUK-nya ini juga kami mempersyaratkan secara khusus kepada setiap asesor untuk dipenuhi. Ya, jadi tempat uji kompetensi itu karena ini tempatnya ada di tempat asesor, maka kami mempersyaratkan ya, jangan sampai Bapak memastikan tawarannya dengan link tertentu, tetapi linknya itu secara fisik tidak memenuhi syarat, ya, linknya sering mati atau terputus-putus, itu tidak sah di dalam pelaksanaan online ini. Dan dalam pengaturan SOP kami itu memang dipersyaratkan. Jadi Bapak Ibu harus dicek dulu sebelum bisa mengikuti atau harus dicek dulu ya TUK-nya sebelum TUK nanti dimanfaatkan. Jadi ini ada persyaratan di BNSP untuk mengecek secara langsung kondisi internet Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu ada penetapan tim asesor, ada tim teknis, dan biasanya kami juga ada peninjau ya, peninjau untuk melakukan wawancara agar pertama kami juga mempunyai asesor-asesor tambahan ikut di dalam pembinaan melakukan wawancara ya. Baik, tadi Bapak Ibu setelah mendapatkan wawancara nanti mempersiapkan asesmennya ya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan dilakukan assessment, seterusnya hasilnya direkomendasikan ke dalam tim teknis. Tim teknis nanti pada dasarnya akan menyampaikan satu hasil dari asesi, apakah Bapak layak atau tidak, itu nanti diberi kesempatan banding. Maaf,
Nah, ada sesi banding ya untuk Bapak yang dinyatakan tidak kompeten ya, itu ada proses bandingnya. Dan proses banding ini memang menjadi kewajiban atau keharusan di dalam SOP di BNSP. Ini adalah prosesnya Bapak Ibu sekalian untuk alur sertifikasi. Semua titik ini ada linknya ya Bapak Ibu, tinggal mudah untuk mengecek. Ini salah satu dari unit kompetensi. Bapak Ibu nanti akan disajikan ya cara melihat unit kompetensi. Ini yang tengah namanya unit kompetensi. Kemudian yang di tengah ya, yang di tengah center ini namanya judul unit kompetensi. Setiap unit kompetensi ini kebetulan mempunyai 4 elemen kompetensi ya. Dari 4 elemen kompetensi ini yang paling ujung kiri maupun ujung kanan itu namanya KUK, kriteria unjuk kerja. Nah, kriteria unjuk kerjanya inilah yang Bapak Ibu akan dilakukan verifikasi apakah Bapak Ibu memenuhi KUK atau belum. Ya, ini saya rasa teman-teman aktivis LSP sudah paham mengenai unit kompetensi, elemen kompetensi, dan kriteria unjuk kerja. Ini adalah Bapak bisa klik ya, ini sudah online. Bapak bisa klik dari Surabaya, bisa klik dari Malang, bisa klik dari Bangkalan, dan seterusnya ya. Dari Papua pun silakan ya. Kemudian ini adalah formulir digital asesi ya. Bapak Ibu nanti diberikan satu formulir pengisian ya. Bentuknya seperti ini ya. Kemudian ini kami ada formulir penugasan asesor di internal kami, nanti menugaskan asesor yang tepat ya. Tentu saja asesor itu selalu melihat dulu pengalaman dari asesinya ya. Kemudian baru di-match-kan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini output formulir asesi setelah nanti Bapak Ibu mengisi ya. Ini adalah Google Form yang diekstrak di database Excel. Ini adalah internal kami yang pada dasarnya sebagian nanti data-data ini juga Bapak Ibu bisa monitor ya. Jadi kami betul-betul mengikuti asas di BNSP yang sifatnya transparan dan akuntabel ya. Ini sama Pak, ini tercetak ya di MUK. MUK di sini adalah komponen dari assessment ya, itu berupa formulir, bisa berupa materi uji dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah final dari komputerisasi kami ya. Bapak Ibu dapat dengan ini memilih satu informasi-informasi mengenai skema sertifikasi, saat kapan ada ini, dan seterusnya. Ini adalah semua perangkat yang kami miliki, yang pada dasarnya ini satu sama lain sudah online, tetapi ini adalah interface untuk asesi ya, yang berkeinginan untuk memonitor pergerakan dari mulai melakukan registrasi sampai dengan kapan bisa terbit sertifikatnya. Ya, ini semua sudah terkomputerisasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah ringkasannya. Jadi kami berharap untuk sharing ini selanjutnya bisa ada kerjasama dengan pihak UPN, dengan pihak-pihak yang lain, termasuk para peserta acara ini, ya, sehingga sharing ini mempunyai manfaat bersama. Demikian, Bapak Ibu sekalian, sharing kami. Yang kedua, mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi dan berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan dengan terima kasih Pak Catur. Kita lanjutkan dengan tanya jawab Pak ya. Monggo, monggo. Nah, ini saya bacakan dulu yang dari chat. Ini dari Pak Novel. Pak Novel
menanyakan, saya lulus insinyur sejak 1984 dan 1984. sejak 1987 sampai sekarang apa otomatis dapat sertifikasi tingkat apa? Mohon penjelasannya. Baik. Baik, Pak Novel, terima kasih. Bapak lulus tahun 84 ya Pak ya? 84. Baik, jadi begini Pak, tadi sesuai dengan skema tadi, ini kami ngomong skema secara umum saja Pak ya. Bapak paling tidak sudah insinyur profesional madya, ya, karena pengalamannya lebih dari 8 tahun. Ya. Tetapi kami belum bisa cek lagi kualifikasinya untuk IPU, karena IPU itu memang dipersyaratkan 15 tahun pengalaman. Ya. Tetapi plusnya tadi yang kami belum bisa tahu kalau belum tahu CV-nya. Begitu. Ya. Jadi paling tidak minimum Bapak Novel ini bisa apply menjadi insinyur profesional madya, ya. Jadi gitu Pak. IPM ya Pak ya? Ya, bisa dapat IPM. Mungkin Pak Novel ada yang ditanyakan Pak Novel? Silakan Pak Novel. Sudah ya Pak Novel ya? Oke, lanjutlah. Lanjut. Oke, makasih Pak Novel. Kemudian ada dari Pak Ahmad Fuad Abdul. Nah ini pertanyaannya adalah, apakah insinyur tanpa sertifikasi bisa disanksi? Apa sanksi terberatnya? Nah, kemudian, apa bisa dikenai sanksi pidana atau perdata saat mengerjakan proyek tanpa sertifikasi tersebut? Nah, kemudian apakah insinyur sudah itu tadi? Ya itu Pak. Jadi apa? Ya, monggo Pak Catur. Baik, Bapak Ibu, undang-undang ini memang menyebutkan ada klausul pidana, ya, ada pidana. Jadi supaya terhindar dari pidana, maka Bapak Ibu wajib tadi hukumnya untuk punya STRI, ya, punya STRI. STRI untuk peralihan itu tidak perlu uji kompetensi. Pokoknya Bapak Ibu punya kontrak kerja atau apapun namanya, atau sertifikat apapun namanya, ya, yang berbau keinsinyuran, ya, itu boleh ditukar dengan STRI. Makanya itu yang paling bagus dilakukan, ya. Sebelum adanya kasus, kalau ada kasus biasanya itu kalau ada malpraktek, Pak. Malpraktek itu biasanya diawali dengan kecelakaan dulu. Nah, ya, kecelakaan dulu. Tetapi bisa saja suatu saat inspektur atau boleh dikatakan inspektur, boleh juga aparat kepolisian, karena kepolisian adalah penegak undang-undang, Pak, ya, atau kejaksaan. Itu bisa saja satu ignonito atau on the spot memeriksa satu pekerjaan keinsinyuran. Ini insinyurnya punya STRI atau tidak, ya. Kalau tidak, itu bisa serta-merta mendapatkan sanksi, ya. Tetapi kalau itu akan sanksinya langsung dipidanakan, itu karena poinnya tidak mempunyai STRI, Pak, ya. Itu anunya administratif, Pak, masih administratif, ya. Tetapi kalau di kecelakaan, dan kecelakaan itu ada substansial kerugiannya, maka di dalam undang-undang keinsinyuran itu menyebut angka 2 miliar, Pak, sanksinya, Pak. Ya, 2 miliar, ya. Jadi itu angka yang sudah ada di dalam undang-undang keinsinyuran. Silakan nanti bisa di-download Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014. Bisa dibaca mengenai sanksi pidana. Baik, itu Pak, saya rasa poinnya bahwa seorang insinyur wajib punya STRI, ya. Terima kasih Pak Catur. Ini ya. Kemudian dari Bu mungkin nih, Ibu Sulikanti Agusni. Terima kasih baru dengar tentang keinsinyuran ini. Saya tidak pernah mendaftarkan diri, tapi saya kira ini penting untuk anak-anak sekarang, sehingga lebih diakui. Terima kasih informasinya. Boleh saya share kepada mantan anak buah, terutama yang baru jadi ASN, agar mereka juga tidak
dengan mudah dipindahkan ke tempat-tempat yang tidak ada hubungannya dengan keahlian atau background pendidikannya. Mungkin bisa sedikit memberikan ulasan Pak Catur. Ya, baik. Tadi memang disebutkan ya, walaupun Bapak Ibu sudah menjadi ASN, ya, tapi tetap Bapak Ibu itu sebenarnya punya kewajiban untuk memiliki STRI, baik di ASN maupun di perusahaan. Jangan anggap bahwa di perusahaan itu tindakan kita bukan keinsinyuran, Pak. Jadi alangkah baiknya kalau di perusahaan Bapak atau di ASN tadi, Bapak melapor pada atasan agar Bapak didaftarkan STRI-nya, didaftarkan keinsinyurannya ya melalui PI setempat. Jadi inisiatif saja dari Bapak Ibu sekalian yang walaupun sudah jadi pegawai negeri ada kewajiban ini karena Menteri PAN juga sudah memberitahu bahwa cepat atau lambat nanti ada persyaratan-persyaratan teknis di dinas ya, terutama di ASN itu untuk pengakuan insinyur profesional insinyur profesional ya atau STRI begitu. Jadi menjadi syarat untuk untuk memperoleh jabatan tertentu. Begitu Pak. Ya, walaupun kita sudah jadi pegawai negeri atau sudah menjadi pegawai perusahaan, laporkan kepada perusahaan untuk bisa yang bersangkutan memperoleh. Nah, nanti biasanya menjadi tanggung jawab perusahaan, Pak, ya, untuk sertifikasinya ini, karena sertifikasi juga ada biaya, ya, maka biasanya perusahaan yang akan ikut tanggung jawab. Di perusahaan tambang sekarang sudah mulai banyak, Pak, mempersyaratkan bahwa seseorang itu punya jabatan di tambang itu diminta sertifikat insinyur profesional madianya, ya, sudah banyak persyaratan seperti itu. Kemudian di tender-tender di PUPR sekarang juga sudah mulai ada ya persyaratan bahwa untuk pengerjaan tertentu di samping SKA juga diwajibkan untuk memiliki STRI bagi pelaksana atau bagi SDM yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Demikian Pak Gede. Oke, terima kasih Pak Catur. Ini ada Pak Iksan Reza. Pak Iksan mungkin bisa langsung bicara Pak Iksan ya. Ini saya belum di chatnya agak belum jelas pertanyaannya. Mungkin sudah saya unmute, mungkin bisa Pak Iksan Reza bisa ini langsung ya. Silakan Halo. Pak Iksan, silakan. Mumpung ada Pak Catur ini Pak Iksan. Ini mau bertanya Pak. Ini kan saya ASN baru. Nah, yeah. Jadi saya ini tenaga kesehatan bagian Kesling D3. Apakah itu kan kalau tenaga fungsional kan sekarang ada 2. Fungsional umum dan fungsional tertentu. Nah, saya ini termaksud di fungsional tertentu, tapi karena ada aturan dari BKN yang baru, harus ada sertifikat Japfung, makanya saya sekarang belum mengusul. Jadi fungsional tertentu, apakah saya boleh hanya ambil fungsional umum saja dulu? Seperti itu, Pak. Baik. Baik, Pak. Ini Bapak bidangnya kesehatan, Pak ya? Iya. Ya, maaf. Kalau kesehatan saya tidak tahu persis, karena ini kita bicara keinsinyuran. Tetapi kalau keinsinyuran, itu pun kami menangani untuk yang S1, Pak. Bukan D3. Oh, S1 ya? Jadi insinyur atau sarjana teknik yang S1, bukan D3. Ya. Karena untuk menjadi syarat menjadi anggota PI itu adalah persyaratannya S1 teknik atau pertanian ya untuk untuk sertifikasi. Begitu Pak. Oh, berarti kalau ya. macam untuk kesehatan belum tahu aturannya saya Pak. Kalau macam untuk yang itu yang Bapak bilang itu kayak insinyur begitu yang harus wajib ya? Ya, sarjana teknik. Ya, khususnya di pekerjaan PU itu ya, itu banyak tekniknya. Oh iya Pak ya. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak Iksan. Kemudian ini ada pertanyaan dari
Bentar, Oh, ini Pak. ada yang bertanya, Pak, mengenai biaya, Pak. Ibu Diva ya, Ibu Diva. Ya, untuk sertifikasi itu ada biayanya, Pak. Jadi sertifikasi untuk IPP itu 1.100.000, untuk IPM 1.065.000, ya 1,65 juta, untuk IPU 2,2 juta. Dan itu berlaku 5 tahun. Ya. Sertifikasi itu berlaku 5 tahun. Saya ulangi, 1,1, 1,65, yang tertinggi IPU 2,2. Ya. Di samping Bapak Ibu nanti harus membayar iuran anggota itu besarnya 300.000 per tahun. Ya. Kemudian uang pendaftaran 100.000. Ya. Itu biayanya yang ada. Iya, mohon izin Bapak. Tadi saya Silakan. menanyakan, saya Bu Diva. Kan ini Ya, Bu Diva. kebetulan ya saya salah satu asesor dari UPN, dari LSP UPN. Tetapi terkait dengan materi ini saya tertarik untuk putra saya sebetulnya yang baru lulus begitu Bapak. Jadi Ya. tadi ada biaya untuk mengikuti sertifikasi tersebut. Mohon izin Ya. singkatan IPP, IPM dan IPU itu apa Pak ya? Mohon Ya. maaf. Makasih. Insinyur Profesional Pratama. Oh, iya. IPP. Ini bagi yang lulus S1 ya? Ya, Gitu. Insinyur Profesional Madya. Yang Ya. ketiga, Insinyur Profesional Utama. Utama. Nah, Oke. untuk Insinyur Profesional Pratama, Bu, yang paling muda, itu Iya. harus bekerja 3 tahun dulu. Oh, begitu. Yang fresh belum bisa. Yang fresh bisa masuk menjadi anggota PI bisa, ya. Nanti Iya. itu banyak training, banyak networking, banyak pembinaan-pembinaan gitu, ya. Oke. Nah, tapi nanti pada tahun ketiga itu baru bisa disertifikasi. Karena dasar sertifikasi adalah pengalaman pekerjaan, Bu. Scoringnya tadi dari pengalaman pekerjaan supaya Iya. dapat skor. Kalau belum bekerja ya nggak ada skor, Bu. Artinya belum bisa Oke. disertifikasi. Oke, nggih, nggih. Ya. Siap, paham Bapak. Untuk Baik. untuk menjadi anggota apa tadi itu? Yang ya. Ya, itu semua ada linknya, Bu. Nanti saya sampaikan linknya. Oke. Intinya Ibu daftar di sana, Nggih. melampirkan ijazah S1, melampirkan Ya. KTP, sudah. Ya. Oke. Sama membayar Ya. tadi, Pak, membayar pendaftaran 100 dan iuran anggota 300. Sudah. Itu Ibu upload 2 hari kemudian keluar nomornya, ya. Terus Ya. seminggu kemudian, bukan seminggu, malah 2 hari itu foto Ibu menjadi KTA, Bu. Kartu Oke. tanda anggota. Ya, karena Nggih. semua dicetak sendiri masing-masing, jadi nggak usah diantar. Itu berlaku karena kartunya berupa elektronik. Elektronik. Iya, Bapak. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ini Pak, satu dari Bu Nopriani Pajrah dari Universitas Putra Batam. Saya coba mengisi CV untuk pengajuan keinsinyuran, tetapi bingung penulisan di bagian kolom uraian rinci. Mohon arahannya, Pak. Baik. Jadi Bapak, Ibu sudah mau menulis di VIBE berarti ya, formulir aplikasi insinyur profesional. Bapak Ibu ada 2 opsi. Yang pertama, kalau Bapak Ibu mau nulis sendiri, itu Bapak Ibu harus punya namanya standar kompetensi insinyur profesional, atau dulu namanya BKIP. Ya, dengan BKIP itu Bapak Ibu sebenarnya tinggal nyontek saja. Nah, artinya apa? Urean-urean pekerjaannya itu Bapak Ibu harus samakan atau dekatkan dengan bakuan kompetensi tadi, ya. Di bakuan kompetensi insinyur profesional atau sekarang namanya standar kompetensi insinyur profesional, ya. Standar kompetensi insinyur profesional SKIP itu ada 282 ureannya. Nah, ini yang Bapak tanyakan tadi. Bapak Ibu jangan ngarang sendiri, lebih bagus Bapak Ibu baca di sana, bisa mengcopy paste lalu diedit boleh, atau mengcopy paste murni juga nggak apa-apa. Ya, bahwa pekerjaan yang dikerjakan itu melaksanakan nomor-nomor yang disebut di dalam SKIP tadi. Itu
istilahnya multiple choice dengan 282 pilihan, Bu. Ya, Bapak. 282 pilihan. Ya. Tergantung urutannya dari unit kompetensinya dulu. Nanti Bapak Ibu pertama katakanlah Bapak Ibu akan menceritakan mengenai pengalaman mengajar. Nah, Bapak Ibu berarti ngambil P-nya P5 itu. Mengajar itu ada di P5, ya. Nah, Bapak Ibu baru masuk ke elemennya, ya. Baru KUK-nya tadi, KUK-nya yang 5 tadi itu yang termasuk tadi 282 tadi, Pak. Mungkin sekitar 40-an katakanlah itu milik P5. Ya, tapi secara total tadi Bapak Ibu tinggal milih namanya dari 282. Ya, 282 kriteria unjuk kerja, ya, kalau Bapak Ibu kenal sertifikasi, ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kalau mau menulis sendiri silakan, itu Bapak Ibu download di PI ada, ya, download di sana, SKIP namanya, ya, atau BKIP, ya. Atau nanti saya coba Bapak Ibu kontak saya berikan materi-materinya, ya. Tolong Pak Gede, saya minta WA Ibu yang menanyakan, nanti saya beri link-linknya lagi. Ya, mungkin ada di grup itu, Pak. Di grup P3 itu. Oh, baik. Oke. Saya tuliskan HP saya di sini, Bapak Ibu bisa WA ke saya. Itu HP saya. Ya, ini emailnya. Nama saya Hernanto ya, caturhernanto@gmail.com. Jangan Catur Hermanto. Nggak sampai itu. Catur Hernanto. Bukan Hermanto ya. Biasanya suka keliru, jadi nggak masuk. Mungkin kalau Bambang Hermanto, bintang film ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Monggo. Ada waktu berapa menit ya? Mungkin ada pertanyaan. Ini saya share ya, Pak ya. Materi tadi ya. Sudah saya share, Pak. Oh, baik, Sudah saya share. Baik. Ya. Di sini ada email saya juga, silakan. Ini ada Pak Alamsyah yang sudah ikut sertifikasi keinsinyuran ya, Pak. Pak Alamsyah. Sudah ikut waktu di Brawijaya sepertinya. Oke. Pak Alam sudah nyerahkan file, Pak? Pak Alam? Sudah nyerahkan file? Pak Alam? Ya, Pak. Nah, ini mumpung ada Pak Hermanto ini, Pak. Ada Pak ya, Catur. Silakan, Pak Alamsyah. Sudah nyerahkan file, Pak? Sudah, Pak. Sudah, belum, masih proses, belum, nanti katanya dikirim secara secara kolektif gitu, Pak. Bapak dari perguruan tinggi mana, Pak? Dari Universitas Tadulako, Pak. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kesulitan menyusun FAIB, kesulitan dari segi waktu, dari segala macam, kami bisa menerima CV saja. Tapi CV-nya itu harus lebih lengkap, termasuk urean-urean yang Bapak ada ya di dalam pengalaman pekerjaan yang ditulis. Ya, kami meminta untuk KUK-nya ditulis lebih banyak ya, supaya klaimnya yang dekat-dekat dengan yang 282 tadi itu lebih banyak, begitu. Kalau tanpa urean itu Bapak istilahnya ya tidak mengklaim, ya. Dasar dari scoring itu adalah klaim, Pak. Kalau Bapak mengklaim saya sudah melaksanakan ini, sudah punya kursus dulu namanya P4 ya Pak ya, sudah punya kursus P4 misalnya, sudah pernah aktif di kegiatan keagamaan dan seterusnya, itu akan ada poinnya itu ya. Termasuk Bapak Ibu yang pernah menjadi ketua RT, ketua RW, ya, itu harus ditulis Bu. Ya, itu ada skor di sana
Nah, skor itu Ibu menambah skor komunikasi. Begitu. Ya. Ketua-ketua RT ada Bapak Ibu? Nah, itu adalah di sana nanti ikut dalam organisasi, ya. Di sana ditanyakan, Pak. Ikut organisasi, profesi juga boleh, organisasi non profesi juga boleh, ya. Karena Bapak Ibu menambah kompetensi di komunikasi. Oke. Saya kira itu ya Pak Catur. Ya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Catur. Oh iya Pak Catur, ini biayanya untuk mengikuti agar memperoleh gelar insinyur profesional itu berapa Pak? Ya tadi Pak. Jadi gini. Jadi saya anukan dikira biar gampang ya. Nah ini Pak ya. Tuh. Mati. Ini Pak ya. Jadi paketnya begini ya. IPP ya, Insinyur Profesional Pratama itu 1,1 juta ya. Itu dicapai oleh orang-orang berpengalaman 3 tahun ini Pak ya. Ini di sini ada nih paling bawah. Paling bawah tentu saja 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, ini membayarnya 1,1 ya. Kalau IPM 1,65 ini. Ini dicapai kalau pengalamannya minimum 8 tahun ya. Terus IPU 2,2 juta ya. Nah, kalau yang di sini Pak ya, ini syarat ikut PSPPI itu tergantung dari perguruan tingginya ya, saya nggak tahu ya. Tapi dari ST menjadi insinyur ini, namanya PSPPI ya, PSPPI. Nah, untuk yang STRI itu nambah lagi 500 ya. STRI sini atau STRI sini itu sama ya, 500 ya. Baik dari IPP, IPM itu ini serta merta. Ini bisa langsung keluar langsung Pak, 500 ya. Ya, tinggal itu. Saya rasa pertanyaan itu tadi ya. Biayanya ya. Nah, tinggal waktu mendaftar Pak, itu ada pendaftaran 100 sama iuran anggota 300 ya. Jadi kalau di IPP itu adalah 100 pendaftaran, 300 untuk anggota, terus sertifikatnya 1,1 ya. 1,1. Kecuali yang bersangkutan itu menyerahkan CV. Tadi yang di atas Bu ya. Nah, ini ya. Ini tadi ya, ini nanya VIBE. Ya, formulir aplikasi insinyur profesional. Nah, kalau Bapak Ibu belum menjadi VIBE, hanya CV diserahkan, itu di kami ada biaya 500 untuk mengkonversi, ya. Karena ini tadi Bu ya, pekerjaan dari 16 halaman menjadi sekitar 80 itu. Mengisi VIBE itu menjadi 80, Pak. Ya. Jadi formulir VIBE yang kosong itu 16 halaman, Pak. Ya, tapi begitu diisi itu bisa sampai 80. Nah, itu kami ada penugasan dari tim kami ya untuk istilahnya mengkonversikan dari CV kepada VIBE. Gitu. Nah, tapi sekarang kalau Bapak punya waktu juga, VIBE ini sekarang online, Pak. VIBE ini online. Jadi Bapak begitu mendaftar online, bisa diteruskan dengan mengisi data menjadi VIBE, Pak. Ya, begitu. Kalau Bapak sempat, memang agak memakan waktu, cuma tidak seperti dulu. Orang membuat VIBE dulu itu bisa sebulan, 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan. Ada juga yang setahun nggak selesai-selesai. Ya. Nah, di sini dipermudah sebenarnya, cuma tinggal waktu Bapak ada tidak, ya, begitu. Begitu Pak Gede mengenai biaya-biaya ya. Jadi STRI itu 500 ya. STRI 500, IPP 1,1, IPM 1,65, IPU 2,2, berlaku selama 5 tahun. Baik, terjawab ya Pak Gede. Assalamualaikum Pak Catur. Waalaikumsalam.
Pak Satur, saya Muhammad Mohid, Pak, Surabaya, Pak. Oh, baik Pak Mohid. Apa kabar, Pak? Nah, begini saja, Pak. Saya untuk testimoni ke teman-teman mungkin yang membutuhkan sertifikat keahlian, misal IPM, IPU, dan IPP. Itu menurut saya itu sangat penting sekali, Pak. Baik. Di Surabaya, sementara saya sudah punya IPM, Pak. Di UMKM saya juga berpengaruh signifikan, Pak. Banyak customer yang untuk desain itu, loh Pak, apakah ini IPM ini udah berlaku? Saya bilang udah berlaku, Pak. Memang udah dari beberapa tahun kebelakangan ini. Kemudian banyak customer itu yang mulai mendekat ke UMKM saya, Pak. Dengan adanya sertifikat profesi keinsinyuran, Pak. UMKM itu apa, Pak? Maaf. UMKM multiple design product, Pak, untuk desain, Pak. Nama itu ya, Pak ya? Ya. Nama ya. Baik. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Mohid. Terima kasih, Pak. Begitu ya Pak Catur ya, mungkin ada yang tambahkan untuk sertifikasi kompetensi, monggo silakan yang mau sertifikasi supply chain management bisa langsung ke Pak Catur juga. Siap, Pak. Nah, kalau di UPN belum ada tentang supply chain management, sertifikasi tentang supply chain management ini. Nah, mungkin teman-teman di grup ngobrol ini bisa langsung menghubungi Pak Catur, nggih Pak Catur? Monggo Pak, monggo. Nggih. Ada tambahan lagi Pak Catur? Sudah lebih 10 menit ini dari jamnya kita. Baik Pak. Iya. Saya sudah tidak ada tambahan. Saya sudah meninggalkan handphone dan email. Monggo Bapak Ibu yang masih punya kesempatan untuk bertanya, emailkan saja atau WA ke kami. Welcome Bapak Ibu. Kami jawab nanti. Terima kasih Pak Catur. Terima kasih semuanya. Baik. Karena mohon waktunya. Maaf jika ada hal yang kurang berkenan Bapak Ibu. Karena waktunya udah jam 11 lebih 10, udah 10 menit kita lebih ngobrol kita sudah lebih dari 10 menit. Untuk itu kami tidak bisa menyimpulkan di sini, hanya kalau yang ingin memperoleh gelar keinsinyuran profesional ini, monggo bisa menghubungi saya juga, bisa menghubungi Pak Catur langsung, silakan. Kalau yang sertifikasi kompetensi supply chain management, Pak Catur, di LSP Pak Catur ada beberapa klaster di situ. Ada beberapa klaster dan ada beberapa okupasi. Silakan Bapak Ibu bisa memilih nantinya. Klaster lebih fleksibel. Klaster itu pangkat apapun istilahnya bisa disertifikasi di sana. Ya, kalau yang okupasi memang terbatas ya. Itu levelnya manajer, levelnya ya itu. Monggo Pak, kami siap. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di ngobrol seri ke-4. Mungkin nanti saya akan share. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Catur, terima kasih Bapak Gede, Bu Endang. Nanti sertifikatnya akan kami kirim di grup ngobrol 3. Paling 2 hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Gede.